Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Awalia dengan NIM 1930504779. Saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Hadis tentang Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Manajemen. Yang pertama, saya akan membahas tentang hadis. Dalam agama Islam, hadis menempati urutan kedua setelah Al-Quran dalam keberadaannya sebagai sumber hukum. Dinomorduakannya hadis dalam tata aturan Islam, tentunya dikarenakan hadis merupakan penjelas dari Al-Quran yang menjelaskan apa yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Kedudukan sanad dalam hadis sangat penting, karena hadis yang diperoleh atau diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya. Dengan sanad atau periwayatan hadis dapat diketahui mana yang dapat diterima atau ditolak dan mana hadis yang sahih atau tidak untuk diamalkan. Karena keberadaannya yang sangat penting itulah, maka orang Islam menerjemahkan, menafsiri ataupun mengimplementasikan terlebih dahulu harus memastikan kevalidan sanad atau matan hadis tersebut. Hadis Nabi tidak hanya membahas masalah hukum dan ibadah, tetapi juga masalah manajemen sumber daya manusia Islam. Hal ini sudah ada sejak zaman Nabi dan sahabat. Manajemen sumber daya Islam merupakan seluruh proses atau ilmu merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan proses pembinaan dan pengembangan pribadi muslim dalam sebuah organisasi secara efektif dan efisien. Di sini saya akan membacakan pengertian manajemen sumber daya manusia. Tetapi yang pertama saya akan membahas pengertian manajemennya terlebih dahulu. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal. Jika kamu membunuh binatang, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Jika kamu menyembelihnya, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya." Hadis riwayat Tirmizi. Jika dikaitkan dengan manajemen, maka hadis tersebut menganjurkan pada umat Islam agar mengerjakan sesuatu dengan baik dan selalu ada peningkatan nilai dari jelek menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Manajemen adalah melakukan sesuatu agar lebih baik. Perbuatan yang baik dilandasi dengan niat atau rencana yang baik, tata cara pelaksanaan sesuai syariat, dan dilakukan dengan penuh kesungguhan dan tidak asal-asalan sehingga tidak bermanfaat, seperti hadis berikut ini, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Di antara baiknya, indahnya keislaman seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat." Hadis riwayat Tirmizi. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori yang baik. Adapun langkah-langkah menerapkan manajemen yang berkualitas adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, dilakukan secara terus-menerus, tidak asal-asalan, dilakukan secara bersama-sama, dan mau belajar dari keberhasilan dan kegagalan dari diri orang lain. Selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu elemen yang penting untuk diperhatikan, karena manajemen sumber daya manusia merupakan bidang yang sangat strategis dalam organisasi apapun namanya, dan sehebat apapun programnya. Kalau sumber daya manusianya tidak berkualitas, maka organisasi itu akan menjadi organisasi yang tidak tumbuh berkembang dan tidak akan maju. Karena organisasi yang besar serta program yang berjalan itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dan kinerja yang baik. Bermacam-macam orang memberikan definisi tentang manajemen sumber daya manusia. Salah satunya menurut Shimamura pada tahun 1997. Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Menurut Dessler pada tahun 1997, manajemen sumber daya manusia adalah
suatu kebijakan dan praktek yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seseorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbangan, dan penilaian. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, serta para pekerja dalam rangka menunjang dan mencapai tujuan organisasi yang telah menjadi kesepakatan bersama. Selain itu, manajemen sumber daya manusia juga diartikan sebagai suatu pendekatan terhadap manajemen manusia berdasarkan 4 prinsip, yakni yang pertama, sumber daya manusia adalah aset paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi. Sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci dari keberhasilan sebuah organisasi. Yang kedua, kesuksesan ini amat mungkin dicapai bila peraturan atau kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan manusia dari suatu organisasi saling berhubungan dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, kultur dan nilai suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan integrasi yang menjadikan semua anggota organisasi terlibat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia juga pemahamannya bisa diarahkan pada wilayah kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah dirumuskan dan telah menjadi target individu lain. Manajemen sumber daya manusia dalam hal ini menitik tekankan pada unsur manusia atau mempunyai tugas untuk mengelola unsur manusia secara baik sehingga mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dengan demikian, yang ingin dicapai dalam manajemen sumber daya manusia adalah terwujudnya generasi muda yang mempunyai kualitas tinggi, tidak hanya pada wilayah aspek kognitif, akan tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik. Sumber daya manusia dalam hal ini diarahkan agar mereka mampu menguasai dengan mendalam akan ilmu agama Islam serta mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kehidupan Rasulullah dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi dalam Islam, termasuk dalam bidang manajemen, bahwa beliau benar-benar teliti dalam menempatkan seseorang dilihat dari mampu atau tidaknya menyelesaikan suatu amanah yang diberikannya, terkhususnya dalam bidang manajemen. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur atau profesional. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Contoh manajemen sumber daya manusia pada zaman Nabi yaitu suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar yang belum mendapat tugas, datang bertanya kepada Nabi Muhammad, mengapa ia tidak mendapat tugas atau amanah. Sementara sahabat-sahabat yang lain ada yang ditunjuk menjadi gubernur, yaitu Muaz ibnu Jabal, sebagai bendahara negara, yaitu Umar ibnu Khattab, panglima perang, yaitu Khalid ibnu Walid, dan sebagainya. Nabi Muhammad mengatakan, fisik engkau sangat lemah, sehingga tidak sanggup jika dibebani tugas-tugas berat seperti yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya yang kedua, fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu planning dan actuating. Planning adalah kegiatan awal dari sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, orang yang akan melakukan. Yang ketiga, waktu dan skala prioritas. Dan yang keempat, dana atau modal.
Perencanaan dibuat berdasarkan data yang terperinci dan angka yang konkret, pengetahuan yang lengkap tentang tentang realitas di lapangan, lalu memahami prioritas program dan sejauh mana kepentingannya. Al-Quran telah menyebutkan sebuah contoh dari perencanaan yang memakai waktu selama 15 tahun, sebagaimana yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam, yang meliputi peningkatan produktivitas, penyimpanan dan pendistribusian bahan makanan dalam menghadapi krisis, kelaparan, dan kekeringan yang terjadi di Mesir dan sekitarnya. Dalam Al-Quran juga diterangkan dalam surah Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memberikan pesan kepada orang-orang yang beriman untuk memikirkan masa depan. Dalam bahasa manajemen, pemikiran masa depan yang dituangkan dalam konsep sistematis ini disebut sebagai perencanaan atau planning. Perencanaan ini menjadi sangat penting karena fungsi sebagai pengarah dari kegiatan, target-target, dan hasil-hasilnya di masa depan, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan tertib. Yang kedua, pengorganisasian. Nabi SAW bersabda, yang artinya, seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong pada kebaikan, dan memerintahkan dan mendorong pada kejelekan. Orang yang menjaga dari kejelekan adalah orang yang dijaga Allah. Hadis riwayat Bukhari. Seorang muslim harus mampu menegakkan fungsi sebagai khalifah dan semangat kerja sama antar manusia. Fungsi khalifah adalah menggalang kebaikan dan mencegah kejelekan. Jika dikaitkan dengan pengorganisasian, hadis ini mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kebenaran atau hak yang tidak terorganisir dengan rapi bisa dikalahkan oleh kebatilan yang lebih terorganisir dengan rapi. Hadis ini mengingatkan kita pada urgensi berorganisasi dan ancaman pada kebenaran yang tidak diorganisasi melalui langkah-langkah yang konkret dan strategi-strategi yang mantap. Maka perkumpulan apapun yang menggunakan identitas Islam, meski memenangi pertandingan, persaingan, maupun perlawanan, tidak memiliki garansi jika tidak diorganisasi dengan baik. Pengorganisasian sangatlah urgent, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir. Kesungguhan dan keseriusan dalam hal ini termasuk kesungguhan dan keseriusan mengorganisasi suatu kegiatan. Dengan demikian, organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi. Yang ketiga, controlling atau pengawasan. Dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah pada Allah di mana saja berada, gantilah yang jelek dengan yang baik, bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang bagus. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut mengajarkan bahwa seseorang harus selalu berbuat baik dengan perilaku yang baik pula. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya pengawasan baik dari diri sendiri. Namun layaknya manusia yang selalu hilaf atau salah, maka diperlukan adanya pengawasan dari orang lain dengan cara saling menasihati sesama teman, sebagaimana dalam hadis berikut. Jarir bin Abdullah berkata, Aku baiat pada Rasulullah untuk menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan saling menasihati sesama saudara sesama muslim. Hadis riwayat Tirmizi. Pengawasan dalam pandangan Islam adalah
untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Oleh Al-Quran menganjurkan untuk saling menasihati satu sama lain sebagai upaya mengingatkan jika terjadi kesalahan atau kealpaan sebagai manusia. Dari kedua hadis yang telah disebut, dapat dipahami bahwa pengawasan atau kontrol paling tidak terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari luar mekanisme pengawasan dan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang didelegasikan. Sistem pengawasan yang baik tidak terlepas dari pemberian hukuman atau imbalan. Jika seseorang karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik, maka karyawan tersebut diberi reward. Bentuk reward itu tidak mesti materi, namun dapat pula dalam bentuk pujian, penghargaan yang diutarakan di hadapan karyawan yang lain, atau bahkan promosi. Allah juga memberi reward atau pahala bagi bawahan yang mampu memberi nasihat pada atasannya, sebagaimana hadis tersebut di atas. Selanjutnya, prinsip manajemen sumber daya manusia. Pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam praktik manajemen Islam antara lain: yang pertama, menentukan cara metode kerja. Yang kedua, pemilihan pekerja dan pengembangan keahlian. Yang ketiga, pemilihan prosedur kerja. Yang keempat, menentukan batas-batas tugas. Yang kelima, mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas. Yang keenam, melakukan pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, menentukan sistem dan besarnya imbalan. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja.